Shalom, damai di hati. Di hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Jumat, tanggal 13 Januari di tahun 2023 ini. Dan karena itu, Jumat yang diberkati oleh Tuhan, siapkanlah hati dan pikiran kita untuk kita beribadah bersama-sama. Di dalamnya kita akan belajar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya marilah kita berdoa. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, di saat ini dalam ibadah renungan harian keluarga, kami hendak lagi akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami terus bermohon ya Tuhan Allah, Tuhan beri hikmat bagi kami. Berikan telinga yang mau mendengarkan firman-Mu. Berikan Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu dapat kami lakukan dan praktekkan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Bermohon ampun dari setiap salah dan dosa yang kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah akan nama Tuhan Allah, Juru Selamat kehidupan kami, firman hidup. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita membuka akan Alkitab kita di saat ini dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13. Dalam kitab 2 Tesalonika pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berbunyi demikian. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita di saat ini, lakukanlah kebaikan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kebaikan. Kebaikan adalah sifat kita manusia yang dianggap baik menurut norma dan pandangan umum yang berlaku. Melakukan kebaikan adalah sebuah tindakan yang bukan saja menyenangkan akan hati manusia, tetapi juga menyenangkan akan hati Tuhan. Hal itu tentunya merupakan perwujudan dari iman sebagai tindakan kasih. Dan karena itu setiap tindakan kasih dilakukan tanpa harus memilih orang-orang, membedakan akan status dan kedudukan latar belakang, ekonominya, pendidikannya, dan lain-lain sebagainya. Ketika kita melakukan perbuatan kasih, bukan supaya orang menilai bahwa kita itu baik, tapi kita melakukannya untuk Allah, karena Tuhan Allah, Dia telah terlebih dahulu mengasihi kehidupan kita manusia melalui anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Walaupun saudaraku di saat ini masih banyak orang yang tidak mau melakukan kebaikan di tengah-tengah perjalanan kehidupannya karena egois dan sifat sombong dalam kehidupan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di saat ini mau mengajak kepada kita, atau Rasul Paulus mengajak dan menasehati kehidupan jemaat agar supaya mereka tidak jemu-jemu berbuat yang baik sebagai implementasi kasih dalam kehidupan bersama. Melakukan kebaikan haruslah dilakukan secara terus-menerus dan tentunya tidak mengenal akan waktu, tempat, serta itu semua dilakukan dengan tekun. Karena itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, berbuat baik bukan dengan syarat-syarat tertentu dan mengharapkan imbalan atau balas budi.
Tetapi ketika kita melakukan kebaikan, kita harus lakukan itu dengan tulus ikhlas sebagai wujud iman dan tindakan kasih. Salomo juga menasehati hal yang sama. Jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Amsal 3 ayatnya yang ke-27. Keluarga Kristen yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentunya sebagai orang-orang yang percaya, kita semua terpanggil dan dinasehati agar supaya kita terus-menerus berbuat baik di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita semua kepada semua orang, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada. Baik itu di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, jemaat, maupun di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dilakukan kepada orang-orang yang mengasihi kita ataupun yang membenci kita, kepada sahabat kita ataukah kepada musuh kita, dan kepada semua orang tanpa kita melihat akan latar belakang. Ketika kita diberi kesempatan, diberi waktu untuk berbuat baik, maka saudaraku, lakukanlah itu. Jangan pernah kita menunda-nunda waktunya, serta perbuatlah itu sesuai dengan batas kemampuan kita. Dan hal itu tentunya dilakukan bukan semata-mata kita mengharapkan balasan dari orang lain atau supaya kita dipuji oleh orang lain. Tetapi orang lakukan itu karena ketaatan kita kepada Tuhan Allah. Jika kita tidak mampu melakukan kebaikan kepada orang lain, atau ketika kita menahan kebaikan kepada orang yang berhak menerimanya, sama halnya dengan kita tidak taat, kita tidak setia kepada Tuhan. Karena itu, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah teruslah kita semua berbuat baik, baik kita sebagai anak-anak, orang tua, dan mari kita terus jadi teladan, kita jadi berkat bagi kehidupan orang, baik kini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau ketika di saat ini kami jemaat-Mu, kami lagi boleh menikmati akan anugerah berkat-Mu, ketika kami boleh menikmati akan hari yang baru, hari pemberian Tuhan dengan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat, nafas kehidupan, umur panjang, bahkan berkat yang Tuhan anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika di saat ini kami jemaat-Mu, kami lagi boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah renungan harian keluarga di hari Jumat ini ya Bapa. Kami boleh belajar firman, membaca dan merenungkan. Kiranya firman ini mampu kami lakukan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami mampu melakukan kasih, berbuat kasih bagi kehidupan orang lain. Dimanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami hidup mengasihi kehidupan orang lain. Karena Tuhan Allah Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kehidupan kami umat manusia. Dan karena itu kiranya kami selalu dimampukan oleh Tuhan untuk kami dapat melakukan setiap tugas tanggung jawab kami di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami. Kami mampu berbuat baik, berbuat kasih kepada orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami lakukan itu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami, di tengah-tengah kehidupan jemaat kami, maupun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Ya Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Engkau pula yang akan terus menganugerahkan segala berkat-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan jemaat-Mu, terlebih khusus Jemaat Gemi Maranatha Paslaten dari kolom 1 sampai dengan kolom 27, melalui pekerjaan, usaha,
mata pencaharian yang dilakukan, dikerjakan oleh kehidupan jemaat-Mu. Kiranya ya Tuhan, berkat-berkat daripada Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan jemaat. Ya Bapa, Engkau pula yang akan terus memberkati kehidupan anak-anak yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, dari anak sekolah minggu, remaja, dan pemuda. Mereka yang telah bekerja, kiranya pun mereka selalu dan mampu menjalankan tugas tanggung jawab mereka dalam pekerjaan dengan baik, sehingga berkat Tuhan pun menjadi bagian kehidupan. Ketika ada anak-anak kami yang sementara mencari pekerjaan, Tuhan membukakan pekerjaan bagi mereka ya Tuhan, agar pun mereka dapat bekerja. Pun bagi anak-anak kami yang masih dalam bangku pendidikan, Tuhan beri kepandaian, Tuhan beri kepintaran dalam perjalanan hidup sehingga anak-anak kami boleh meraih keberhasilan, kesuksesan, harapan dan cita-cita mereka, membanggakan kehidupan keluarga, terlebih khusus membanggakan akan hati Tuhan. Ya Tuhan Allah, mereka akan menjadi anak-anak yang hidup taat, hidup setia, hidup takut akan Tuhan. Diberkati pula kehidupan oma opa yang telah lanjut usia, sehat dan kuat, sukacita dan kegembiraan di usia lanjut akan selalu mereka rasakan dan nikmati di tengah-tengah kehidupan. Berdoalah kami bagi kehidupan para hamba-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslaten, pelayan khusus, diaken, penatua, para pendeta, pegawai, kostor, perangkat pelayan yang ada. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Kiranya kami semua di tahun yang baru ini, kami terus berjalan bersama-sama, bekerja bersama-sama untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan Allah. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pemerintah kami, terlebih khusus pemerintah yang ada di kota Tomohon, terus diberkati oleh Tuhan dalam tugas tanggung jawab mereka. Ya Tuhan Allah yang bertakhta dalam kerajaan sorga, tim multimedia yang terus memberi diri mereka ya Tuhan Allah dalam tugas tanggung jawab pelayanan ini. Tuhan memberkati, sehat dan kuat akan Tuhan anugerahkan dalam kehidupan, harapan, kerinduan, bahkan pun berkat selalu menjadi bagian kehidupan. Ya Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, seluruh keberadaan kehidupan kami, apa yang hendak kami lakukan dan kerjakan di sepanjang hari ini, maupun di sepanjang kehidupan yang Tuhan beri, kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan yang adalah sumber segala berkat, yang selalu mengasihi kehidupan kami manusia. Kami bawa doa ini kepadamu. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah renungan harian keluarga kita di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Terus saksikan renungan harian keluarga di channel YouTube Gemi Maranatha Paslaten, di komen, di like, di share, dan Tuhan berkati. Shalom, damai di hati.